Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Safitri bersama 4 rekan saya yaitu Anggun Dwi Astuti, Septi Hernita, Sekar Anissa, dan juga Tiara Azahra. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik-Teknik Konseling dengan dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Pada kesempatan video kali ini, kami akan mempraktekkan konseling dengan menggunakan pendekatan behavior terapi. Pandangan manusia tentang pendekatan behavior. Hakikat manusia dalam pandangan para behavioristik adalah pasif dan mekanitis. Manusia dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibentuk dan diprogram sesuai dengan keinginan lingkungan yang membentuknya. Perilaku manusia adalah efek dari lingkungan dan pengaruh yang paling kuat. Maka hal itulah yang akan membentuk diri individu. B. Konsep dasar pendekatan behavior. Stephen J. Lin dan John P. Garst 1985 mengemukakan bahwa asumsi dasar dalam pendekatan behavioristik adalah yang pertama memilih konsentrasi pada proses perilaku, yang kedua menekankan dimensi waktu here and now, yang ketiga manusia berada dalam perilaku maladatif, yang keempat proses belajar merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku maladatif, yang kelima melakukan penetapan tujuan pengubahan perilaku, yang keenam menekankan nilai secara empiris dan didukung dengan berbagai teknik dan metode. Sedangkan menurut Kazin 2001, Miltenberger 2004, dan Spiegler, Guev, Rimon 2003 yang dikutip oleh Corey 2005, karakteristik dan asumsi mendasar dalam behavioristik adalah yang pertama, terapi perilaku didasarkan pada prinsip dan prosedur metode ilmiah. Yang kedua, terapi perilaku berhubungan dengan permasalahan konseling dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, konseling dalam terapi perilaku diharapkan berperan aktif berkaitan dengan permasalahannya. Yang keempat, menekankan keterampilan konseling dalam mengatur dirinya dengan harapan mereka dapat bertanggung jawab. Selanjutnya, yang kelima, ukuran perilaku yang terbentuk adalah perilaku yang nampak dan tidak nampak. Mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi perubahan. Yang keenam, menekankan pendekatan self-control di samping konseling belajar dalam strategi mengatur diri. Yang ketujuh, intervensi perilaku bersikap individual dan menyesuaikan pada permasalahan khusus yang dialami konseling. Yang kedelapan, kerjasama antara konseling dengan konselor, menekankan aplikasi secara praktis. Dan yang ke-10, konselor bekerja keras untuk mengembangkan prosedur kultural secara spesifik untuk mendapatkan konseling yang taat dan komparatif. Conditioning and learning memegang peran yang sangat penting dalam pendekatan behavioristik, terutama dalam memahami urutan terbentuknya tingkah laku. Baiklah, saya Sekar Anissa Firdaus akan menjelaskan tentang tujuan konseling behavior. Menurut Latipun 2008, tujuan konseling behavior adalah menciptakan suatu kondisi yang baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan serta berusaha menemukan cara-cara tingkah laku yang baru. Sedangkan menurut Komalasari 2011, tujuan konseling behavior adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kondisi-kondisi baru lagi proses belajar. 2. Membantu konseling membuat respon-respon yang lama yang merusak diri atau malatif dan mempelajari respon-respon yang baru
yang lebih sehat dan sesuai. 3. Konseling belajar perilaku yang baru dan mengenali perilaku yang malatif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. 4. Penetapan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersama antara konseling dan konselor. Baiklah, cukup sekian penjelasan tentang tujuan konseling behavior. Saya Gita Safitri akan menjelaskan peran konselor dalam konseling behavioral. Peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Konselor biasanya berfungsi sebagai guru pengarah dan ahli yang mendiagnosa tingkah laku yang maladaptif dan menentukan prosedur yang mengatasi persoalan tingkah laku individu. Dalam proses konseling, konseli yang menentukan tingkah laku apa yang akan diubah, sedangkan konselor menentukan cara yang digunakan untuk mengubahnya. Menurut Corey, tahun 1986, halaman 180. Baiklah, saya Septi Hernita akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tahap-tahap konseling dalam pendekatan behavior. Ivey 1987 menjelaskan bahwa dalam pendekatan behavior, hal yang penting untuk mengawali konseling adalah mengembangkan kehangatan, empati, dan hubungan suportif. Corey 2005 menjelaskan bahwa proses konseling yang terbangun dalam pendekatan behavioristik terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, tujuan terapis diarahkan pada memformulasikan tujuan secara spesifik, jelas, konkret, dimengerti, dan diterima oleh konseli dan konselor. Dan yang kedua, peran dan fungsi konselor atau terapis adalah mengembangkan keterampilan, menyimpulkan, reflection, clarification, dan open-ended question. Dan yang ketiga, kesadaran konseli dalam melakukan terapi dan partisipasi konselor ketika proses terapi berlangsung akan memberikan pengalaman positif pada konseli dalam terapi. Dan yang keempat, memberikan kesempatan pada konseli karena kerjasama dan harapan positif dari konseli akan membuat hubungan terapis lebih efektif. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai teman-teman semua, saya Anggun Dwi Astuti akan menjelaskan materi mengenai teknik-teknik konseling dalam pendekatan behavior. Yang pertama ada teknik desensitisasi sistematis atau relaksasi. Teknik ini digunakan untuk menghapus kecemasan pada diri klien. Yang kedua ada terapi implosif. Dalam terapi ini, klien akan dihadapkan pada hal-hal yang paling ia takuti baik di dunia imajinasi maupun di dunia nyata. Yang ketiga ada latihan perilaku asertif. Latihan ini digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan dalam menyatakan bahwa tindakannya benar. Yang keempat ada pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk meredakan perilaku simptomatik. Yang kelima ada pembentukan perilaku model. Teknik ini digunakan untuk menciptakan perilaku baru pada diri klien dengan cara memberikan contoh baik audio maupun visual kepada diri klien agar klien bisa mencontohnya. Yang keenam ada kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah persetujuan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yaitu antara klien dan konselor, yang bertujuan untuk mengubah beberapa perilaku dalam diri klien yang dirasa perlu diubah. Dalam teknik ini, konselor memberikan ganjaran yang positif yang penting dibandingkan memberikan hukuman jika kontrak tidak berhasil. Yang ketujuh ada token ekonomi. Token ekonomi bertujuan untuk mengubah motivasi
ekstrinsik menjadi motivasi yang intrinsik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Dadah. Apaan sih pencitraan so rajin banget kerjain tugas. Waalaikumsalam. Kenapa? Duduk dulu. Kenapa nih? Oh ya, Bu, menanya itu siswa saya yang namanya Anggun kok jarang masuk? Oh, Anggun jarang masuk. Kenapa ya kira-kira? Coba nanti saya kunjungin ya ke rumah orang tuanya, coba ya. Kita tanyain, takutnya nanti dia malah bolos atau apa, kan kita nggak tahu. Permisi. Permisi. Bu, ada apa, Bu? Iya, apa kabarnya? Ya, Bu. Iya, kok kamu nggak masuk sih? Udah beberapa hari ini wali kelas kamu bilang. Ini, Bu, kurang enak badan. Oh, alah. Masuk dulu, Bu. Oh, iya. Bentar ya. Masuk dulu. Iya. Lagi berantakan ini pesan Anggun. Permisi. Gak apa ya ibu ini masuk ya? Gak apa-apa, Bu. Masuk sini, Bu. Duduk dulu. Iya. Aduh, repot-repot. Ada kepentingan apa ini, Bu? Ini jadi ibu itu ada pengaduan dari wali kelas kamu. Katanya kamu beberapa hari ini nggak masuk. Jadi ibu mau nanya, apa kamu sakit apa gimana gitu. Soalnya kalau misalnya sakit nggak ada surat izinnya. Jadi wali kelasnya bingung. Sebenarnya tuh kurang enak badan aja sih, Bu. Gitu. Terus? Ada masalah dikit juga sih, Bu, sama teman. Oh, ada masalah. Iya. Ada masalah apa? Ini, gimana ya, Bu, ceritanya? Nggak enak nanti malahan. Nggak apa-apa, ibu dengerin. Nah, kalau misalnya Anggun cerita, insya Allah ceritanya itu nggak bakal ibu sebarin kemana-mana, karena kan ibu guru BK. Nah, di dalam BK itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Anggun ceritain nggak bakal ibu ceritain ke orang lain, cukup di sini aja. Anggun kalau mau cerita aja. Bener nih, Bu. Iya benar. Nggak ngerepotin. Nggak apa-apa. Itu kan udah tugas ibu. Ini sih, Bu, sebenarnya masalah kecil sih, Bu. Itu kan Anggun itu kan kemarin posting di snap WhatsApp gitu ya, Bu, tentang kayak Anggun lagi belajar. Terus tuh si Sekar itu ini malah ngejudge Anggun tuh sok rajin. Oh. Iya, terus tuh malah si Sekar bilang, awas ya kamu besok di sekolahan, ngancem-ngancem gitu, Bu. Sebenarnya sih Anggun nggak terlalu gimana ya, Bu, tapi kan kurang merasa nyaman, Bu. Apalagi kan kita satu kelas ya, Bu. Kalau musuhan itu kayak kesannya gimana gitu. Walah, ibu ikut kecewa dengar kamu cerita kalau Sekar kayak gitu. Ibu ikut kecewa, ternyata Sekar tega gitu ya, kayak gitu. Coba nanti ibu besok kalau misalnya sempat, ibu samperin ke rumahnya Sekar ya. Ibu tanyain kenapa gitu ya. Iya, Bu. Besok kamu bisa nggak sekolah? Soalnya ini wali kelasnya ini udah nanya, kayaknya kamu kan
Sekarang ini wali kelasnya kayak ngejar mau UAS gitu kayaknya. Insya Allah besok bisa sekolah deh Bu. Iya, pokoknya kamu sekolah aja ya, jangan takut. Kalau sekarang ngomong apa itu jangan takut, kan ada ibu. Iya Bu. Aduh, makasih ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Menjadi nggak enak ini. Sekar, Septi. kamu kok diem di sini? Kamu loh dipanggil sama Bu Anggi, guru BK itu. Itu Sana kenapa? ke sana, nggak tahu. Oh, yaudah, Oh, iya. makasih ya. Iya. Masuk Sekar, iya. Silakan duduk. Ya, Gimana kabarnya Sekar? baik Bu. Maaf sebelumnya ada apa Ibu manggil saya ke ruangan BK Bu? Jadi gini Kar, tujuan ibu memanggil kamu ke sini karena ibu ingin melakukan bimbingan konseling, ingin membahas hal-hal yang berkaitan mengenai teman kamu Anggun. Sebelumnya ibu mau nanya, Sekar punya masalah apa ya sama Anggun? Masalah? Enggak Bu, nggak ada apa-apa saya dengan Anggun. Soalnya gini Kar, kemarin kan ibu kan sempet ke rumahnya Anggun menanyakan kenapa dia nggak sekolah. Dia bilang selain dia nggak enak badan, dia juga katanya punya masalah sama kamu. Katanya kamu itu membuli dia. Oh, iya Bu. Maaf sebelumnya saya nggak suka lihat Anggun kayak sok pencitraan banget gitu di sosial media, ngupload tugas kayak gitu saya nggak suka Bu. Terus saya juga nggak suka sama Anggun karena nilainya Anggun lebih tinggi dari saya. Kok bisa kamu nggak suka kayak gitu? Emangnya apa alasannya? Ya saya selalu dituntut orang tua saya untuk jadi juara kelas kayak gitu Bu. Orang tua kamu selalu menuntut kamu kalau misalnya kamu nggak dapet juara kelas, orang tua kamu marah? Iya Bu, makanya saya nggak suka sama Anggun karena dia lebih pintar dari saya. Terus kamu kan merasa bahwa Anggun itu lebih pintar dari kamu. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar nilai kamu apa gimana? Sudah Bu, tapi tetap saja Anggun yang tetap unggul di atas saya. Sekarang mau baikan kan? Iya Bu. Ya jangan ada musuh-musuhan lagi ya antara kalian berdua. Kalian kan sekelas. Kan kalau sekelas itu pastinya nanti kamu entah kamu butuh dia atau dia butuh kamu gitu kan, nanti bisa saling ngebantu. Kalau misalnya musuhan kan gimana, nggak enak gitu. Udah, sekarang boleh kembali ke kelas. Nanti juga ada jam pelajaran kan? Iya Bu. Oh iya, udah sana. Ya, makasih ya Bu. Iya.